Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ama Agidianingrum di Rumah Peradaban SMC Tarakan. Kali ini Ama akan membawakan sebuah cerita masih tentang cerita Nabi Idris ya, yang berjudul Menggantikan Nabi Syed alaihissalam. Simak ceritanya ya sayang ya. Idris membuka syahifah yang ada di hadapannya. Syahifah adalah lembaran-lembaran yang berisi ajaran-ajaran ilahi, hukum dan ayat-ayat peninggalan Nabi Syed alaihissalam. Dibacanya setiap kalimat yang tertulis di sana dengan teliti. Isi syahifah itu menuntunnya berbuat kebajikan, tidak mengikuti perbuatan keji yang marak dilakukan oleh anak cucu Qabil. Pada masa itu, belum banyak orang berilmu. Sekolah atau lembaga pendidikan tempat belajar mengajar seperti sekarang belum ada. Seseorang harus belajar sendiri atau belajar dari keluarganya untuk menjadi orang yang berilmu. Idris bersyukur dia menguasai berbagai macam bidang ilmu. Di antaranya adalah ilmu bahasa, ilmu perhitungan, ilmu alam, ilmu perbintangan, atau ilmu falak. Kegigihan Idris dalam belajar membuat Nabi Syed alaihissalam memilihnya menjadi pemimpin untuk menggantikan dirinya. Idris pun menjadi seorang khalifah yang memimpin bumi ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun kehidupan di bumi masih sederhana, pada zaman Nabi Idris alaihissalam, manusia telah berbicara dalam 72 bahasa. Kemampuan berbahasa sudah sepatutnya diikuti dengan kemampuan menulis. Nabi Idris alaihissalam yang cerdas mampu memindahkan bahasa yang diucapkan ke dalam banyak tulisan. Dialah nabi pertama yang mampu membuat tulisan. Beliau dianggap sebagai penemu alat tulis. Pada saat itu, Nabi Idris alaihissalam menuliskan setiap wahyu yang diterimanya di atas permukaan lempengan batu. Berbagai kemampuan dan ilmu yang dikembangkan Nabi Idris alaihissalam kelak diteruskan oleh generasi berikutnya. Para pengikut Nabi Idris alaihissalam maupun orang-orang yang tidak percaya kepadanya melihat bagaimana Nabi Idris menerapkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan dan keilmuan yang dimiliki Nabi Idris alaihissalam sangat bermanfaat, memudahkan orang memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Akhirnya, banyak orang meniru perbuatan Nabi Idris alaihissalam yang mendatangkan manfaat besar. Selain pandai membaca dan menulis, kepandaian apa lagi yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam? Apakah kepandaiannya itu juga mendapatkan hambatan dari orang-orang di sekitarnya? Kita tunggu cerita selanjutnya ya.
keutamaan orang yang berilmu. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian kisah tentang Nabi Idris alaihissalam. Tunggu cerita berikutnya. Simak terus di channel Emak Agidianingrum dalam kisah bersama Rumah Peradaban SMC Tarakan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.